Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras Madita Saruna mengenang. Shalom. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Mengenang, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan sebagai tema Bonatahun Glorious Choir, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dari Efesus 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Amanginan, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya membaca dulu satu motivasi di awal tahun ini. Motivasi itu kira-kira demikian disampaikan. Dimotivasi dari seorang pelukis. Dia katakan seperti ini. Masa lalu kita adalah sketsa. Masa depan adalah lukisan yang utuh. Kebetulan saya lihat banyak lukisan. Lepaskan beban sketsa yang tak lagi relevan dan mulailah melukis dengan semangat baru. Itulah motivasi untuk Glorious Choir tahun 2026 ini. Amin ya, amanginan ya. Nah, pelukis ini, seniman yang terkenal ini merangkum motivasi itu karena dia bertitik tolak dari pengakuan bahwa Allah itu adalah seniman agung, the master artist. Mungkin dalam tahun 2025 kita merasa banyak hal coretan yang salah dalam lukisan yang kita kerjakan dan sempurna gitu ya. Bahkan mungkin tidak utuh lukisan yang sudah kita buat sketsanya dulu. Mungkin juga dia sudah selesai tapi warnanya buram, tidak sesuai dengan ekspektasi atau yang kita rancangkan sebelumnya. Maka Tuhan mengajak kita untuk mengakui bahwa dialah pelukis yang agung itu. Jadi kalau kita merasa ada lukisan yang tidak sempurna, ada yang tampak tidak baik, ingatlah bahwa seniman agung tidak pernah membuang karyanya. Mungkin seorang pelukis ketika dia melihat lukisannya rusak, lalu dia akan meremas kanvas itu atau tidak membuangnya. Tapi bukan seperti itu. The master of artist itu Allah kita. Dia tidak akan membuang kita lukisan, bahkan dia akan menata kembali supaya itu menjadi lebih baik. Nah, dalam tema kita hari ini dalam bola tahun ini dikatakan di situ
bahwa manusia diciptakan bukan secara kebetulan, bukan hasil dari nasib juga atau keberuntungan. Itu sebabnya ajaran kekristenan kita tidak percaya kepada nasib atau keberuntungan. Karena kehidupan kita itu adalah kehidupan yang dirancangkan oleh Allah. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang dalam kehidupan kita, bukan Allahnya yang salah, bukan rancangannya yang tidak baik. Tapi setiap jalan hidup yang mungkin menurut kita tadi seperti lukisan itu yang kurang baik atau warnanya kurang, tapi itu menjadi sebuah koreksi terhadap diri bagaimana kita hidup di hadapan Allah. Jadi kita adalah karya Allah yang belum masuk di Tuhan, yang dirancang dengan tujuan ilahi, tujuan Tuhan. Kita hidup, kita bekerja, kita menata keluarga kita, kehidupan kita dengan baik. Tapi kita jangan lupa bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bagian dari panggilan kita untuk tujuan Allah dalam kehidupan kita. Tujuan Allah dalam keluarga kita, tujuan Allah dalam diri kita secara personal, tujuan Allah melalui Glorious Choir ini. Meskipun masing-masing kita menata kehidupan kita, tapi dalam konteks panggilan Allah itu ya kita harus tunduk kepada tugas dan panggilannya untuk melakukan pekerjaan yang baik yang berasal dari Allah. Maka dari konteks panggilan itu, vocatio Dei itu panggilan Allah, maka apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan, keluarga, pelayanan di gereja itu orientasinya bukan untuk mencuri kemuliaan Allah, bukan. Tapi untuk semakin memancarkan cahaya kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, dalam Glorious Choir, dalam gereja kita di Tuhan. Maka puji-pujian itu, penghormatan itu bukan buat aman dan ina. Kalau misalnya orang takjub dengan kirim pujian yang disaksikan, alamat penghormatan pujian itu kepada Allah. Karena itulah pekerjaan baik yang diberikan kepada kita. Maka pertanyaan terpenting bukan lagi apa yang bisa saya dapatkan dari hidup saya, dari Glorious Choir. Tapi pertanyaan kita adalah untuk apa Tuhan memanggil saya tergabung dalam Glorious Choir? Itu yang harus menjadi pertanyaan kita. Nah, dan pekerjaan baik apa yang harus saya kerjakan dalam wadah ini, atau pekerjaan baik apa yang akan kita kerjakan tahun 2026? Karena kembali ke firman Tuhan tadi itu, kita ini adalah buatan Allah. Jadi dalam teks bahasa Yunani itu buatan poema, artinya karya seni, mahakarya, hasil ciptaan yang penuh nilai. Jadi kita ini, amanginang semua anggota Glorious Choir ini adalah, saya ibaratkan tadi seperti sebuah lukisan ini. Maka lukisan ini akan sangat indah dipandang karena ada kombinasi warna yang menarik. Berbeda-beda warnanya, mungkin kalau satu warna nggak menarik ya. Dan coba kalau kita dekat, amanginang kita dekat aja 50 meter atau 1 meter dari lukisan ini, kita tidak bisa melihat makna lukisan ini. Bahkan jelek sekali. Artinya kalau kita dekat itu orientasinya ke diri ya. Kalau kita melihat diri kita dengan pelayanan ini, maka jelek sekali. Maka kita harus mundur dari diri kita, dari ego kita harus jauh mundur supaya kita bisa melihat utuh lukisan itu dengan baik. Kalau jauh kita lihat sangat menarik, sangat indah. Dan lagu itu juga nggak tahu pengalaman, karena saya juga meskipun suaranya nggak bagus-bagus amatnya, saya juga suka nyanyi bagian dari anggota choir juga kan. Nggak tahu pengalaman saya, kalau saya bernyanyi gabung bersama miskin, saya nggak menikmati lagi itu. Saya nggak bisa menguasai semua harmoni suara dari 1, 2, 3, 4 itu. Yang penting saya bertanggung jawab dengan suara saya bebas misalnya.
saya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini dengan memposisikan di saat mana saya harus keras, di saat mana saya harus lembut, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi orang yang mendengarnya, wah, ada yang sampai tertunduk nangis karena dia mendengar jauh. Jadi mundur. Dan masalah kehidupan juga ternyata cuma seperti itu. Kita harus mundur dari masalah itu juga. Karena kita makin fokus dengan masalah itu. Nah, katanya dokter gigi, orang yang sakit gigi itu semakin sakit karena dia fokus ke gigi. Sebenarnya bukan sakit amat, tapi karena fokusnya ke gigi jadi sakit. Masalahnya nggak terlalu berat, tapi karena fokus kepada masalah ini, kita lupa bahwa sang master of arts itu sebenarnya ada di depan, sedang melukis kehidupan kita dengan baik. Tapi kita enggak. Ya, karya seni. Jadi kehidupan kita ini adalah karya seni. Kita ini adalah maha karya Allah. Jadi masing-masing Bapak Ibu anak-anak semua ini maha karya Allah. Maha karya. Bukan salah-salah. Bahkan dikatakan dalam teologi penciptaan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi tidak diciptakan dengan asal-asalan. Jadi hidup kita adalah rancangan Allah yang disengaja, bukan kebetulan. Nah, jadi Amanginang juga bukan secara kebetulan ini dia mengurus choir. Banyak penulis suara di gereja kita. Kenapa harus mendarat di penulis choir? Mungkin bisa juga ada yang Amanginang yang anggota penulis choir ini, anggota Esther juga, Aman juga dan lain-lain. Tapi tidak secara kebetulan. Tidak semua orang, tidak semua jemaat dipanggil bisa melayani dalam penulis suara. Tidak semua ya. Ada banyak juga jemaat kita yang alasannya sih ya general, nggak tahu dengan begitu ya. Katanya bicaranya dia sudah pals. Padahal sebenarnya kan kalau guru saya dulu mengatakan kepada saya, tidak ada orang yang diciptakan tidak sempurna. Dengan bernyanyi juga semua orang bernyanyi, cuma karena masalah belajar dan keinginan untuk belajar. Saya juga pernah memiliki jemaat penulis suaranya ya pas-pasan, tapi justru semangat dan kekompakannya menutupi kelemahan suaranya. Bahkan di gereja-gereja yang sering saya layani pun tidak semua orang bisa belajar waktu belajar pun saya dengar bahasa Batak katakan marambalangannya. Notasi dia nggak kuasai, tapi semangat yang menutupi kelemahannya dengan mengikuti, tentunya ada arahan petunjuk dari gurunya ya. Dia jadi asal nyanyi dia sembarangan, dia tetap taat kepada guru meskipun dia kurang hebat untuk bernyanyi. Karena ketika kita melayani Tuhan bukan soal kehebatan kita yang mau menjadi prioritas, tapi soal ketaatan kita konsisten dalam tugas itu. Jadi Bapak Ibu siapa yang malas belajar kur, bertobatlah. Diperlukan konsistensi kan begitu ya. Kehidupan kita ini kan harus konsisten. Coba kita kalau nggak konsisten kita bangun pagi bisa ada yang salah. Jadi ketaatan itu adalah sebuah konsistensi. Kesetiaan itu adalah sebuah konsistensi. Jadi bukan hanya sebuah slogan, tapi di konsistensi itu ada pengorbanan. Nah, dari situ tidak ada satupun hidup kita yang salah cetak. Kita semua ini ada hidung mancung, hidung pesek dan yang lain-lain itu diciptakan secara sempurna. Dan tidak seorang pun kita yang tidak bernilai di mata Tuhan. Semua kita bernilai di mata Tuhan. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Itu berarti bahwa kita percaya
bahwa kita sudah menerima identitas baru di dalam Kristus. Dikatakan kita lagi bukan orang lama, tapi menjadi orang baru, menjadi anak-anak Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Identitas kita sekarang identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah. Hanya kepada orang Kristen disebutkan kita anak-anak Allah. Bahkan ada 2 identitas di samping anak Allah, ya. Kita juga adalah terang itu yang dipanggil dan disuruh pergi untuk memberitakan terang Allah itu. Jadi ketika kita ditebus oleh Tuhan, ada tujuannya supaya kita melakukan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dia memanggil kita menjadi alatnya di dunia. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Jadi kita setia di situ, maka Allah juga akan setia dengan segala berkatnya, hikmat, kebijaksanaan yang akan Dia berikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan baik. Karena melakukan pekerjaan baik itu sulit. Karena kita harus menghilangkan ego kita. Karena pekerjaan baik itu adalah ekspresi nyata dari iman yang hidup. Pekerjaan baik itu adalah buah dari iman kita. Meskipun sangat tegas, bukan karena perbuatan baik itu kita diselamatkan, bukan. Tapi kita diselamatkan, Rasul Paulus katakan pembenaran oleh iman itu, kita bahwa kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi segala perbuatan baik, segala pelayanan yang boleh kita lakukan itu adalah buah dari iman kita. Jadi supaya tidak dibalik, jadi imannya hilang, jadi perbuatannya yang bukan. Iman yang di atas. Tapi buah dari iman ini itulah yang memberdayakan kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan segala perbuatan yang baik dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan akhirnya kita bisa melakukan perbuatan itu menjadi wujud perilaku, habit, kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka Rasul Paulus katakan pekerjaan baik itu bukan jalan menuju keselamatan, bukan. Tetapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Pekerjaan baik itu, pelayanan yang kita lakukan ini adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh sudah mengalami, sudah memahami bahwa kehidupan kita sudah menerima keselamatan. Jadi keselamatan adalah akar, maka perbuatan baik adalah buahnya. Maka dikatakan jangan jemu-jemu kita melakukan segala yang baik. Pekerjaan yang baik dipersiapkan untuk kehidupan kita. Karena saya katakan tadi yang mengenal tidak ada hidup yang kebetulan. Maka setiap talenta, pengalaman, bahkan kehidupan kita, naik turun kehidupan kita, itu dipakai Tuhan untuk menolong orang lain juga. Dalam kitab Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Itulah tugas tanggung jawab kita mengenal. Dan kami berharap juga, kita berharap sesuai dengan iman kepercayaan kita, bahwa semua pelayanan kita di gereja, di keluarga, di tempat kita bekerja, itulah menjadi ladang bagi kita untuk berbuat sebagaimana yang diminta oleh Efesus 2 ayat 10 ini. Kita diciptakan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik tanpa melihat keuntungannya bagi kita. Tapi memang betul-betul karena kita dipanggil oleh Kristus, kita telah diberi identitas yang baru dan diberi tugas. Di samping kita menata kehidupan kita, tapi kehidupan kita ini kita pakai menjadi kesempatan
untuk membawa kebaikan dimanapun kita tinggal. Allah memanggil kita untuk hidup di dalamnya, kita di kalimat yang terakhir. Jadi perasa supaya kita hidup di dalamnya menunjukkan gaya hidup, bukan hanya kegiatan sesaat, tapi bagian dari hidup kita. Jadi kalau saya memahami, ya Glorious Choir ini menjadi bagian dari kehidupan orang yang semua, bukan hanya sebatas kegiatan Anda ya, bernyanyi ketika ketemu jadwal di gereja kita mengisi kesaksian, tapi ini menjadi sebuah gaya. Artinya semua kesaksian, lagu-lagu pujian yang telah Anda kumandangkan itu menjadi khotbah yang hidup, terutama bagi Amang dan Ina semua, bagi keluarga, baru di tengah gereja kita. Karena Glorious Choir ini kan bukan seperti project, bukan proyek yang namanya. Bukan proyek, tapi menjadi sebuah ladang pelayanan yang di dalamnya Amang dan Ina semua dipersatukan, dipanggil Allah dari berbagai latar belakang yang berbeda, ego yang berbeda, dipersatukan dalam satu kesaksian itu, dan tujuannya tadi untuk memberitakan kebaikan Allah. Maka setialah kita di situ. Kalau itu orientasi kita, maka ya mungkin apa yang menjadi penghalang di tahun 2005 yang lalu, segala kekurangan di tahun 2005 yang lalu, itu menjadi pelecut semangat membangun diri. Masing-masing kita koreksi diri aja, nggak usah mengkoreksi temannya gitu ya. Karena kita kadang lebih pintar mengkoreksi teman kita daripada kita mengkoreksi diri sendiri. Nah, seperti yang dikatakan Yesus juga dalam bahasa bahasa Batak, masa tiang di mata midang gitu. Nah, itulah kebiasaan kemanusiaan kita, bahwa kita lebih mudah menilai orang lain daripada diri sendiri. Sekarang tahun 2026 kita balik, masing-masing kita mengkoreksi diri sendiri untuk menyatukan hati menjadi pelayan Tuhan dari Glorious Choir ini, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Sehingga dengan demikian, seperti yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius 5:16, terang Glorious Choir dipercaya lewat segala kesaksian dan persekutuan pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari kehidupan keluarga maupun di Glorious Choir itu sendiri, untuk tekun melakukan segala pekerjaan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Karena melalui refleksi renungan ini dalam bulan tahun ini, karya kita adalah karya agung Allah yang sedang dipakai untuk menghadirkan kebaikannya. Maka setiap hari kita perlu introspeksi diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat kebijaksanaannya, memohon kekuatannya, supaya hidup kita adalah yang bagian dari satu komunitas yang besar yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat kesaksiannya Glorious Choir. Kita bisa dengan segala potensi yang ada bagi kita bersama melakukan kehendak Allah melalui hidup kita. Marilah kita hidup bukan sekedar diselamatkan, tetapi diutus untuk berdampak dalam kehidupan kita, di tempat pekerjaan kita, dalam keluarga kita, terus juga dalam Glorious Choir. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur atas kesehatan dan sukacita yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat dengan sukacita berkumpul di tempat ini, di rumah keluarga Sibarani Naguru Panjaitan, bersama keluarga besar Glorious Choir, untuk memulai dengan doa dan ibadah syukur dalam tahun ini.
menjadi tempat bagi kami untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, sekaligus juga menjadi momentum bagi kami untuk evaluasi diri dalam perjalanan kehidupan dalam tahun yang sudah lewat, sehingga pada tahun ini kami sungguh-sungguh dapat melihat bahwa kehidupan kami sebagaimana Tuhan nyatakan melalui tema Bona Tahun, kami adalah yang Tuhan ciptakan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Itulah tugas dan tanggung jawab kami, dan kami mau akan setia melakukan tugas itu sepanjang tahun 2026 ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam Glorious Choir yang telah Tuhan pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja, menjadi alat kesaksian gereja untuk memberitakan firman-Mu kepada semua orang. Allah Bapa di surga, berkatilah Amanginang saudara-saudara kami, keluarga besar Glorious Choir. Kau yang memberkati setiap program dan segala pekerjaan yang akan mereka lakukan melalui wadah Glorious Choir ini. Kau yang mempersatukan persekutuan mereka dalam setiap acara atau dalam setiap latihan mereka, sehingga yang paling utama mereka dapat mengetahui bahwa Glorious Choir ini Tuhan panggil, tujuannya adalah untuk memberitakan firman-Mu supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Tentu kami percaya Roh Kudus itulah yang akan memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kepada Amang dan Inang semua, sehingga mereka dapat taat, setia untuk belajar firman-Mu, supaya mereka dapat dengan kuat juga menyaksikan firman-Mu lewat suara mereka. Berkati Tuhan semua pengurus yang melayani Glorious Choir ini, supaya mereka dengan tekun, sabar, dan kuat sesuai dengan hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan yang baik melalui Glorious Choir ini. Dan semua mengenai anggota Glorious Choir ini juga Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga berkat dari segala usaha itu yang akan melengkapi sukacita mereka menjadi alat kesaksian juga yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih yang Bapa di surga. Berkatilah juga rumah ini yang menjadi tempat kami untuk bersekutu dengan Tuhan, tempat kami untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu menjadi sukacita bagi kehidupan kami dan menjadi sumber damai sejahtera yang boleh kami pakai, yang boleh kami gunakan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami pada masa yang akan datang. Berkati juga Inang sebenarnya Guru Panjaitan yang memberikan rumah ini menjadi tempat doa kami. Berkati Tuhan Inang ini dalam hari-hari yang akan mereka jalani ke depan, berikan kesehatan dan sukacita juga bagi seluruh keluarga besarnya. Bila doa kami Tuhan kami sampaikan, dan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Kalau yang menyertai melindungi kami hingga nanti selesai acara ini dan kembali ke tempat kami masing-masing, kami dapat pulang dalam sukacita yang daripada Tuhan. Inilah doa kami yang Bapa di surga kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Injil nomor 69 ayat 1 dan ayat 2, sambil kita menyampaikan persembahan.
Kita nyanyikan yang pertama, kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara sekalian. Amin.